Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ujian akhir semester dengan lancar. Yang saya hormati Ibu Rosi Pratiwi Sihombing SEMS selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahma Zahra dengan NIM 7233510026 dari kelas Manajemen C23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan judul Manajemen Risiko Operasional pada Usaha Jahit Ibu Tiswati, Identifikasi, Evakuasi, dan Dampaknya terhadap Keberlangsungan Bisnis. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak UMKM yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan risiko operasional seperti keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, dan juga keterbatasan tenaga kerja. Dalam konteks usaha jahit, gangguan kecil saja itu bisa berdampak besar terhadap hasil produksi dan juga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk meneliti dan melihat bagaimana usaha jahit Ibu Tiswati ini mengelola risiko operasional agar usahanya tetap berjalan efisien dan juga berkelanjutan di masa depan. Pada penelitian kali ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi risiko operasional yang dihadapi oleh usaha jahit Ibu Tiswati. Yang kedua, untuk mengevaluasi tingkat risiko berdasarkan frekuensi dan juga dampak yang ditimbulkan. Lalu menentukan strategi mitigasi atau perlakuan risiko yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi agar usaha dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risikonya demi menjaga keberlangsungan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana risiko yang muncul dan yang mempengaruhi kegiatan usaha jahit ini. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan juga studi literatur. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui langsung pengalaman dari pemilik usaha dalam menghadapi berbagai risiko operasional, seperti keterlambatan pasokan dan juga kerusakan mesin. Sedangkan dari studi literatur, peneliti membandingkan hasil temuan lapangan dengan teori manajemen risiko yang relevan. Pada pendekatan ini, membantu para peneliti mengidentifikasi sumber risiko, menilai dampaknya, dan meninjau efektivitas langkah mitigasi yang dilakukan. Selanjutnya ada identifikasi risiko operasional. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 4 risiko utama yang dihadapi oleh usaha jahit Ibu Tiswati, yaitu yang pertama, keterlambatan pasokan bahan baku karena ketergantungan pada satu pemasok. Yang kedua, ada kerusakan mesin jahit akibat kurangnya perawatan rutin. Yang ketiga, ada keterbatasan tenaga kerja karena jumlah pekerja yang sedikit dan keterampilan yang berbeda-beda. Yang terakhir, ada jadwal produksi yang belum sistematis karena masih diatur secara manual tanpa standar operasional. Keempat risiko ini saling berkaitan dan berpotensi menghambat kelancaran prosesnya produksi pada usaha jahit Ibu Tiswati. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi risiko. Dari hasil analisis, diketahui bahwa 2 risiko dengan tingkat paling tinggi adalah keterlambatan bahan baku dan kerusakan mesin jahit. Keduanya berdampak langsung pada proses produksi dan juga waktu penyelesaian pesanan. Sementara itu, keterbatasan SDM dan jadwal produksi yang belum teratur termasuk ke dalam kategori sedang hingga tinggi. Secara keseluruhan, risiko yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Ibu Tiswati ini adalah risiko yang berkaitan dengan pasokan dan juga peralatan produksi. Selanjutnya ada perlakuan atau mitigasi risiko. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, Ibu Tiswati perlu melakukan beberapa langkah mitigasi yang sederhana. Yang pertama yaitu menambah pemasok alternatif agar tidak bergantung hanya pada satu pihak.
Yang kedua, melakukan perawatan mesin jahit secara rutin dan juga menyiapkan mesin cadangan. Yang ketiga, menambah tenaga kerja sementara ketika pesanan meningkat, serta menyusun prioritas jadwal produksi agar pesanan pelanggan tetap selesai pada tepat waktu. Langkah-langkah ini akan membantu usaha Ibu Tiswati untuk terus tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko-resiko tersebut saling berhubungan dan saling memperkuat satu sama lain. Keterlambatan bahan baku dapat memperburuk jadwal produksi, sementara kerusakan mesin memperlambat penyelesaian pesanan. Keterbatasan tenaga kerja dan juga manajemen waktu yang tidak sistematis juga bisa memperbesar potensi keterlambatan pemesanan. Dengan demikian, pengelolaan risiko yang terencana dan juga terstruktur itu sangat dibutuhkan agar usaha jahit Ibu Tiswati ini dapat lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan juga tuntutan pasar. Selanjutnya, pentingnya asuransi dalam manajemen risiko. Secara umum, asuransi memiliki peran penting dalam membantu usaha melindungi diri dari kerugian finansial akibat risiko yang tidak terduga, seperti kerusakan aset atau kecelakaan kerja. Melalui asuransi, sebagian risiko dapat dialihkan kepada pihak asuransi sehingga keberlangsungan usaha itu lebih terjamin dan juga stabilitas keuangan tetap terjaga. Namun, asuransi tidak direkomendasikan karena usaha jahit Ibu Tiswati ini masih berskala mikro dengan modal dan aset terbatas. Biaya premi dianggap tidak sebanding dengan nilai aset yang dilindungi. Resiko yang dihadapi ini bersifat teknis dan masih bisa dikendalikan melalui langkah internal seperti perawatan mesin dan diversifikasi pemasok. Fokus utamanya diarahkan pada efisiensi operasional. Sedangkan asuransi ini baru akan dipertimbangkan jika usaha Ibu Tiswati ini berkembang lebih besar. Jadi kesimpulannya, usaha jahit Ibu Tiswati ini menghadapi 4 risiko utama, yaitu keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, keterbatasan tenaga kerja, dan juga jadwal produksi yang belum sistematis. 2 diantaranya, yaitu keterlambatan bahan baku dan juga kerusakan mesin, itu termasuk resiko dengan kategori tinggi karena berdampak langsung pada kegiatan produksi. Langkah mitigasi sederhana yang telah dilakukan seperti menambah pemasok dan juga merawat mesin secara rutin terbukti efektif dalam menekankan gangguan operasional dan juga menjaga keberlangsungan usaha pada usaha jahit Ibu Tiswati ini. Adapun beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan oleh usaha jahit Ibu Tiswati ini, yaitu menggunakan sistem penjadwalan digital sederhana, lalu menggunakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja Ibu Tiswati, menerapkan jadwal perawatan mesin secara rutin, dan menyiapkan rencana cadangan, serta memperluas kerjasama dengan lebih banyak pemasok agar tidak bergantung pada hanya satu sumber saja. Langkah-langkah ini dapat membantu usaha Ibu Tiswati menjadi lebih efisien, tangguh, dan juga berkelanjutan. Sebagai mahasiswa Prodi Manajemen, penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi saya. Yang pertama, saya dapat memahami secara langsung bagaimana konsep dari manajemen risiko yang diterapkan dalam skala usaha kecil. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan saya dalam berpikir, menganalisis data, dan juga mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pengalaman ini bakal menjadi bekal penting bagi saya untuk menerapkan prinsip manajemen yang efektif di dunia kerja nanti. Dalam penelitian ini, saya berkontribusi pada bagian keseluruhan hasil dan pembahasan, termasuk analisis identifikasi resiko, evaluasi dampak, dan juga penyusunan langkah mitigasi. Secara keseluruhan, kontribusi saya sebesar 50% dari total pengerjaan kelompok. Melalui bagian ini, saya belajar banyak tentang cara menerjemahkan data lapangan menjadi analisis yang bermakna. Demikianlah presentasi saya mengenai manajemen risiko operasional pada usaha jahit Ibu Tiswati. Saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pelaku UMKM dalam memahami pentingnya pengelolaan risiko agar usaha tetap berkelanjutan.
khususnya pada usaha jahit Ibu Tiswati. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada Ibu dosen pengampu, Ibu Rosi, dan juga rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.